Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Ali Habibi Nasution, NIM 0701202026 dari Fakultas Saintek jurusan Ilmu Komputer. Tujuan saya membuat video ini, saya akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia yaitu diksi sebagai tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunanya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau serta yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain sebagainya, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seorang kesulitan dalam menyampaikan maksud kepada orang lain. Dan jika seorang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan itu. Sebabnya apa? Para pembicara sering membaca dan melatih agar menguasai diksi atau pilihan kata ketika berbicara dengan diksi. Maka pendengar atau audis pun dapat dengan mudah memahami maksud seorang pembicaranya. Jenis-jenis diksi. Secara umum diksi terbagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif itu adalah kalimat yang memiliki makna yang sebenarnya, maksudnya itu makna sebenarnya dari sebuah kata. Contoh dari diksinya itu yaitu Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Lalu yang kedua itu makna konotatif yang saya bilang tadi. Konotatif itu adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya itu Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Jadi penggunaan kalimat denotatif biasanya pada teks-teks yang menggunakan ragam ilmiah. Sedangkan kalimat konotatif itu digunakan pada puisi, teks narasi, dan peribahasa atau ungkapan. Lalu selanjutnya itu diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama itu sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh sinonimnya itu bahagia sama dengan senang, matahari sama dengan mentari, cantik sama dengan elok, lezat sama dengan enak, pintar sama dengan pandai. Lalu yang kedua itu antonim. Antonim itu berlawanan dengan kata lain. Contohnya itu naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, tinggi, rendah, gelap, terang. Lalu cepat, lambat. Persyaratan dalam ketepatan diksi. Yang pertama itu menggunakan kata konotasi dan denotasi yang secara cermat ya. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga itu dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Lalu selanjutnya aspek dan penggunaan pengguna diksi. Istilah diksi atau yang dikenal dengan pilihan kata yang digunakan oleh pengarang untuk memberikan efek tertentu. Cara mengungkapkan tersebut meliputi setiap aspek kebahasaan. Diksi, penggunaan bahasa kias, bahasa figuratif, struktur kalimat, bentuk wacana, dan sarana retorika, dan yang lain.
Ya, selanjutnya itu kesalahan diksi, kesalahan pengguna diksi dalam perangan seperti ketidaktepatan dalam memilih kata, ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian kata atau kecocokan kata dalam kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang dipilih dalam kalimat sehingga membuat kalimat tidak efektif. Lalu selanjutnya jenis diksi yang berdasarkan maknanya ya. Jenis pilihan kata ini dibedakan berdasarkan makna yang disampaikan penulis atau pembicara dengan respon yang ingin didapatkan dari pembicara dan pendengar. Itu. Sekian dari video dari saya, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.